Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Ini karena temanya kan tentang Pancasila. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, para hadirin peserta visiting professor atau kuliah pakar pada pagi hari ini. Pada putaran terakhir ini, sebenarnya putaran ke-18 kuliah pakar atau visiting professor hari ini yang difasilitasi oleh DPPS, Direktorat Program Pascasarjana UMM, mengangkat tema tentang menegaskan tafsir Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi tema ini diangkat sebenarnya bermaksud untuk mencoba mengingatkan kembali agar cita-cita proklamasi dengan ideologi negara Pancasila dapat diwujudkan. Sekarang bangsa kita ini dihadapkan pada kompetisi global yang sangat pelik, revolusi teknologi dan pengetahuan, gelombang radikalisasi dan sektarianisme. Saya kira ajakan pembumian Pancasila menanti penyegaran baru. Kita masih dalam ingatan kita ya, mulai dari upaya perumusan sampai memasuki era sekarang, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 atau era disrupsi, atau ada yang menyebut era post-truth. Berbagai persoalan di tanah air memantik pertanyaan. Pertanyaannya penting sekali. Jadi, apakah faktor penyebab belum terpenuhinya cita-cita proklamasi itu karena kita menggunakan dasar negara Pancasila? Atau karena kita belum mampu mewujudkan Pancasila? Nah, jadi era reformasi ini butuh tafsir segar Pancasila sesuai kebutuhan masyarakat yang dikuasai oleh ledakan teknologi informasi yang serba instan ini. Jadi dampaknya bisa kita lihat, misalnya ada seniman yang mengatakan begini ya, bahwa dalam kenyataan kehidupan masyarakat Pancasila itu tidak ada ya. Banyak tokoh mengatakan juga bahwa Pancasila lebih banyak dibicarakan daripada dijalankan. Apalagi dapat pernyataan yang memprihatinkan negara ini dikuasai oleh oligarki. Nah, beberapa hal itulah yang kita bahas, kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan semuanya masih sehat. Vitamin yang paling mujarab adalah kita selalu merasa berbahagia dalam kehidupan ini. Jangan merasa sedih atau apa saja yang membuat diri kita menjadi semakin turun ya, imunitas atau kekebalan tubuh kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tema tersebut sebenarnya sangat sensitif. Oleh karena itu kita hadirkan ini para pembicara yang langsung dari Jakarta, yang dekat dengan pusat pemerintahan di Indonesia. Jadi pakar kita, beliau berdua ini Pak Untoro, Dr. Untoro MH ya. Dr. Untoro Magister Hukum dan Ibu Dr. Farhana Magister Hukum juga ini berasal dari Universitas Islam Jakarta yang bergabung dalam grup di Direktorat Pascasarjana di AMKA juga. Beliau akan menyampaikan tentang tema tadi. Jadi sengaja kita hadirkan karena beliau berasal dari Jakarta ya, langsung bisa mengikuti dinamika perpolitikan ya, jagat perpolitikan di Indonesia. Saya kira ini persoalan yang menarik. Banyak hal yang nanti bisa didiskusikan dalam kesempatan kita hari ini. Tema-tema penting misalnya yang seringkali kita lihat terkait dengan politik ekonomi. Misalnya politik ekonomi kita kurang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang menyatakan sebanyak 1% penduduk menguasai lebih dari 50 persen ya. 50% perekonomian, kemudian kasus-kasus perdagangan manusia, kekerasan seksual ya. Anak jalanan masih, kemudian jumlah penduduk miskin yang hanya untuk mendapatkan $2 per hari saja masih kesulitan. Jadi belum lagi persoalan prevalensi anak atau tengkes atau stunting itu ya, yang sekitar 30% dan seterusnya. Ini memerlukan tafsir baru terhadap Pancasila. Yang jelas tafsirnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah disepakati sebagai konsensus atau platform negara kita, yaitu Pancasila. Nah, untuk itu dalam diskusi kita kali ini nanti akan berbagi waktu antara Pak Untoro dan Bu Farhana, masing-masing 20 menit.
Silakan siapa dulu, Bu Farhana dulu atau Pak Untoro dulu? Kami persilakan mulai saat ini juga. Bagaimana, Pak Untoro atau Bu Farhana? Ya. Bu Farhana dulu ya. Baik, silakan Bu Farhana. Ya, 20 menit ke depan waktu untuk Bu Farhana. Ya. Saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Agustin memberikan kesempatan pada hari ini, dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana USM yang telah memberikan kesempatan untuk kami bergabung dalam kegiatan ini. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, dengan tema menegakkan tafsir sebagai ideologi negara. Nah, berdasarkan tema tersebut, maka saya mengambil topik memahami dan melaksanakan ideologi Pancasila sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Ya, jadi memang kita ketahui bahwa yang fakta-fakta yang tadi dikatakan oleh Pak Moderator, Pak Agus, memang seperti itu apa adanya. Nah, ini di mana masalahnya? Saya oleh karena itu melihat dari ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, sama-sama sudah kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang dipilih secara sadar dengan pertimbangan yang masak dan diputuskan dan diterapkan sebagai pedoman hidup dan disebut dengan pandangan hidup. Nah, pandangan hidup itu ya ini berupa pandangan hidup masyarakat, bisa kemudian ada pandangan hidup bangsa, dan berpuncak pada pandangan hidup negara. Oh ya, mungkin perlu di-share screen ya Pak, ya itunya ya. Saya lupa. Sebentar Pak, di-share screen dulu posternya. Nah ini, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa sebenarnya pandangan hidup negara itulah yang disebut dengan ideologi negara. Nah, pandangan hidup negara yang disebut ideologi negara itu merupakan rangkaian proyeksi dari pandangan hidup negara ke pandangan hidup bangsa. Selanjutnya pandangan hidup masyarakat melalui sistem hukum nasional. Ya, jadi ideologi negara kita itu yang berupa juga sebagai pandangan hidup negara, sama-sama kita ketahui tidak diambil dari mana-mana, tapi dari kehidupan masyarakat dari dulu dan sampai sekarang. Nah, ini dapat dilihat dari gambaran bulatan ini, di mana ideologi negara itu, proses dari ideologi negara itu. Nah, ideologi negara yaitu ya, Pancasila itu kita ketahui juga merupakan konsep yang mengandung gagasan dan cita-cita nilai dasar yang bulat utuh dan mendasar mengenai eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat. Nah, di samping itu juga pandangan hidup bermasyarakat tadi dan kemudian pandangan hidup berbangsa dan kemudian bernegara, itulah yang kemudian melahirkan falsafah hidup, ya, suatu bangsa yang menjadi filosofis Grundslag dari negara yang didirikan. Nah, seperti kita ini Pancasila. Nah, falsafah hidup bangsa ini merupakan perwujudan rangkaian tata nilai
yang diciptakan dan diyakini kebenarannya oleh bangsa yang bersangkutan. Dan kemudian membentuklah ide-ide dasar segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kesatuan yang bulat dan utuh, ya, karena dari ide-ide dasar tersebut, secara ketatanegaraan itu disebut ideologi. Jadi, ya, yang mana tentunya berupaya juga merealisasikan ide-ide dasar itu dalam berbagai segi kehidupan. Nah, dalam ideologi, ya, khususnya ideologi dalam hal ini ideologi Pancasila kita itu yang mengandung tadi disebut merupakan suatu konsep dan cita-cita. Nah, konsep itu kita lihat ada beberapa konsep yang ada di dalam ideologi negara kita itu Pancasila, yaitu religiositas, nasionalitas, sovereinitas, sosialitas. Nah, kalau sifat atau konsep religiositas itu merupakan konsep dasar yang mengandung gagasan dan nilai dasar mengenai hubungan manusia dengan suatu realitas yang mutlak, ya. Nah, apapun namanya. Jadi sebagai akibat terjadi pandangan tentang eksistensi diri manusia serta sikap dan perilaku manusia dalam hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian konsep humanitas. Nah, di sini mendudukan manusia dalam tata hubungan dengan manusia yang lain. Manusia didudukan dalam saling ketergantungan sesuai harkat dan martabatnya dalam keadilan dan keberadaban sebagai makhluk ciptaan yang maha besar. Kemudian konsep nasionalitas. Nah, di sini konsep nasionalitas ini merupakan suatu konsep bahwa manusia bertempat tinggal di bumi Nusantara ini adalah suatu kelompok yang disebut bangsa. Sikap loyalitas warga negara terhadap negara bangsanya merupakan suatu bentuk tata hubungan antara warga negara dengan bangsanya. Kemudian konsep sovereinitas. Nah, konsep ini menyatakan bahwa yang berdaulat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah rakyat. Suatu konsep demokrasi dengan ciri kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian konsep sosialitas itu menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya NKRI, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan perorangan. Nah, kalau dilihat dari konsep, sudah lengkaplah Pancasila itu. Ya, ada dari segi semua kehidupan sudah tergambar dalam konsep dalam ideologi Pancasila itu. Nah, oleh karena itu konsep atau prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut saling terkait menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Ya. Nah, sehingga membentuk suatu ciri khusus dan orisinal dan juga otentik. Ya. Jadi ideologi itu dapat kokoh ya sebagai ideologi yang kita pegang, maka ideologi itu harus difahami ya dan disikapi dan tingkah laku masyarakat terhadap ideologi tersebut. Dan juga nilai yang terkandung dalam ideologi itu harusnya membudaya dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Dan ini tentunya memerlukan usaha secara serius sehingga dapat dipertahankan dalam rangka memantapkan, mengokohkan Pancasila itu sebagai ideologi. Nah, oleh karena itu dalam memahami Pancasila ini, ya, menggunakan pandangan dari sudut pedagogis dan yuridis, di mana kedua tinjauan tersebut tidak terlepas dari fakta sejarah dan latar belakangnya yang membawa kepada pemikiran secara filosofis dan sekaligus memenuhi peribahasa sejarah
peribahasa yang mengatakan sejarah adalah guru kehidupan, atau kita kenal dengan pengalaman adalah guru yang terbaik, atau dari pengalaman itu diambillah hikmahnya. Nah, seperti itu. Nah, tinjauan dari sudut pedagogis ini untuk membina moral atau nilai-nilai Pancasila yang merupakan ketahanan nasional di segala bidang pembangunan. Sedangkan dari tinjauan yuridis, karena isi Pancasila itu tercantum dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan hukum positif tertinggi yang berlaku dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, di mana juga melihat fungsi dari ideologi yang merupakan sebagai penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, yaitu untuk kesatuan bangsa. Maka daripada itu, alat pencapaiannya itu merupakan pula suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Ya, dalam arti ini maka seharusnya lah Pancasila difahamkan bukan sebagai 5 macam tujuan atau 5 bagian yang terpisah-pisah dalam tujuan, tetapi hendaklah difahamkan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 5 sila yang kelima-limanya itu merupakan kebulatan, dengan tidak boleh diartikan sebagai 5 sila yang dapat digunakan satu demi satu secara terpisah. Nah, pemahaman kesatuan tersebut berakibat bahwa siapa yang hendak menggunakan satu sila, umpamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tiada mungkin dapat mempergunakannya dengan tiada pula menggunakan 4 sila yang lainnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demikian pula umpamanya tidak mungkin hanya mempergunakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tidak serentak mengikut sertakan ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya kalau kita umpamakan, ya, Pancasila itu bisa dimisalkan sebuah tinju. Tinju tidak akan sempurna jika tidak lengkap dengan 5 jari. Lebih dekat lagi kalau misalnya perumpamaan kopi susu kepada Pancasila. Ya, kopi susu yang mana terdiri dari susu, kopi, gula, dan air panas. Ya, yang diolah menjadi satu menurut pertimbangan tertentu sehingga menjadi minuman yang lezat. Ya, apalagi dalam situasi musim-musim ini ya Pak. Nah, secara terpisah, ya, kalau misalnya secara terpisah diolahnya, ya, maka 4 macam materi tadi, susu, gula, dan air, masing-masing mempunyai nilainya sendiri-sendiri, tetapi bukan sebagai kopi susu yang lezat. Ya. Nah, seperti juga Pancasila. Ya, jadi kalau salah satunya tidak dikaitkan, tidak akan mungkin terjadi keadilan sosial. Tujuan kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan juga itu bukan merupakan suatu Pancasila. Nah, dan juga bisa diumpamakan Pancasila itu misalnya kita umpamakan kursi, ya. Jadi bukanlah umpama kursi yang berkaki bersandar, berlengan dan berdataran. Nah, itu akan membawa kita berpikir secara parsial, sehingga kita berpikir secara analisis abstrak, sehingga hilanglah pengertian komposisi. Jika membicarakan kaki kursi, tentu bicarakanlah dalam komposisi khasnya,
mau membicarakan komposisi kursi tamu, tentu lain komposisi kursi dapur, lain komposisi kursi malah. Nah, oleh karena itu dibawakan ke komposisi Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan yang lain. Nah, jadi Pancasila di sini dalam arti kebulatan seperti yang tadi disebutkan di atas, memang harus menjadi pakaian hidup bagi setiap orang bangsa Indonesia. Itu selalu yang diharapkan dan kita. Jadi jika ditinjau 5 sila Pancasila, maka berikutnya dalam tata nilai yang dikemukakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini mengalirkan pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab yang selengkap-lengkapnya. Nah, dari sila dari sila kedua itu, yaitu kemanusiaan adil dan beradab yang lengkap itu, barulah timbul pengertian kegunaan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang mana dalam hubungan ke dalam, baik dalam hubungan keluar, yang merupakan hubungan internasional dalam kerangka kesatuan umat sedunia. Dan dari sini timbullah pengertian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, sebagai tugas setiap bangsa dalam mengendalikan dirinya, sehingga bangsa itu menginsafi kebebasan dalam perikatan yang diwajibkan oleh pengertian ketuhanan yang Maha Esa, sehingga melahirkan dan membendungi peri kemanusiaan itu. Sehingga demokrasi yang berselaraskan dengan itu ialah dalam arti kebebasan terikat. Bukan karena ikatan paksaan, akan tetapi karena keinsafan berketuhanan yang Maha Esa dan berperi kemanusiaan. Diakui bahwa kebersihan, keinsafan untuk mengikatkan diri sendiri itu memang membutuhkan pengawasan, ya, supaya jangan keluar dari batas-batas yang murni yang bersumber pada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu tentu melalui kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam istilah Islam, ya, bersumber kepada tauhid melalui amal yang saleh. Barulah tercapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila yang terakhir yang harus menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Ya, adalah bahwa pagar yang berlapis 4, yakni 4 sila, ya, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Itu merupakan pagar dari keadilan sosial. Jika buah yang akan dicapai itu diusahakan di luar 4 lapis pagar tersebut, umpamanya dengan tidak ada pagar yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa, maka pagar yang berupa kemanusiaan adil dan beradab itu pagar yang mempunyai alat yang akan diisi oleh manusia dengan kodrat-kodrat yang bersumber kepada hawa nafsu sendiri. Sehingga pagar yang berupa kemanusiaan adil dan beradab itu, ya, yang tidak diikutsertakan sila pertama, mempunyai bagian-bagian yang bersifat angkara murka dan akan dapat menimbulkan kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Jika di dalam negara kita ini, ya, ada pihak yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak hendak menyalurkan amalnya dari pengertian ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai pimpinan hidup dan hanya mau mendasarkan amalnya pada pengertian kemanusiaan saja, maka terpecahlah kembali kesatuan yang bulat bagi dasar hidup kepribadian, bagi hidup kemasyarakatan yang sempurna.
Nah, jadi ideologi yang Pancasila kita ini di mana sudah menjelang berumur 76 tahun 2021 ini, ya sudah panjang ya waktu yang dilalui dengan segala macam banyak ujian-ujiannya, ya kita bisa lihat lagi dengan sejarah. Ya. Nah, dan sekarang juga kembali lagi ideologi kita, pandangan hidup kita diuji, ya karena era globalisasi, ya, di mana tadi sudah disebutkan beberapa hal oleh Pak Moderator, ya, termasuk juga banyaknya ideologi-ideologi yang masuk ke dalam sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh semua anak bangsa. Ya, kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini juga telah mengalami perubahan-perubahan dalam semua sendi kehidupan. Ya, arus globalisasi, modernisasi itu memberikan efek negatif terhadap kehidupan bangsa dan bernegara apabila pandangan hidup, ideologi, ya termasuk kepribadian Pancasila kita tidak kuat atau tidak kokoh. Nah, pemahaman yang parsial terhadap pandangan hidup yaitu Pancasila juga bisa mengakibatkan kepribadian bangsa terpecah sehingga dikhawatirkan dapat terjadi krisis ideologi dan jati diri bangsa. Dan juga ditambah dengan adanya revolusi 4.0 menuju 5.0 sehingga tantangan terhadap ideologi ini semakin kompleks. Walaupun kita sudah melalui dengan aman lah ya revolusi industri 2.0 dan 3.0 itu sudah dilalui dan sekarang masih kita memegang ideologi Pancasila dan kita menghadap mengalami lagi industri 4.0 menuju 5.0. Oleh karena itu di sini perlu pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara kembali melalui pemahaman Pancasila yang benar sesuai dengan Pancasila itu sendiri yang mana harus dengan pendekatan sejarah ya, dan pendekatan yuridis tentunya dengan menggunakan metode yang tepat dan bervariasi sehingga ya disinilah peranan pendidikan ya sehingga terjadi internalisasi pada setiap individu dan mampu menggunakan Pancasila sebagai penyelesaian masalah. Ya, Pancasila sebagai nilai sebagai nilai-nilai yang universal ini masih sangat relevan dengan generasi sekarang dan juga masa yang akan datang. Oleh karena itu Pancasila perlu diinternalisasi dengan baik kepada setiap generasi. Jadi kehidupan bangsa Indonesia semakin kuat dan kokoh apabila segenap komponen bangsa memahami, melaksanakan, melestarikan Pancasila sesuai dengan Pancasila itu sendiri dengan komitmen dan konsisten. Sehingga Pancasila sebagai ideologi dapat dipertahankan. Seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tentunya kesadaran itu yang kuat ya, yang penting ya. Rasa kebanggaan memiliki Pancasila juga harus ditimbulkan sebagai ideologi yang mengikat bangsa Indonesia yang majemuk dan cocok untuk Indonesia. Itu terbukti juga sudah dari fakta bukti-bukti sejarah.
Hal ini diwujud bangsa dan bernegara secara berkesinambungan sehingga Pancasila sebagai ideologi dapat lestari ke generasi berikutnya. Jadi itu sehingga sebenarnya Pancasilanya tidak perlu lagi diperdebatkan lah atau bagaimana, tetapi itu sudah final, sudah merupakan kesepakatan yang penting dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan, Pak Moderator. Mudah-mudahan bisa menjadi dan bahan untuk mengingatkan ya, memotivasi atau membangunkan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Farhana, jadi luar biasa sekali yang disampaikan tadi terkait dengan pemaparan makalahnya ya. Jadi saudara-saudara bisa menyimpan dulu pertanyaannya atau nanti bisa saja memberikan semacam pembanding, pemikiran pembanding terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Farhana. Masih ada satu pembicara lagi, Pak Untoro. Tapi sebelum ke Pak Untoro, ada satu catatan penting yang disampaikan tadi oleh Bu dan beberapa yang lainnya ya. Jadi Bu Farhana tadi menyampaikan bahwa Pancasila sebagai ideologi itu konsep dan cita-citanya memang sudah sangat konkret dan sangat jelas ya. Mulai dari kandungan religiositas, humanitas, suverenitas, dan sosialitas ya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep dan cita-cita tersebut, dilakukan dengan berbagai pendekatan, ya, terutama pendekatan tinjauan dari pedagogis dan ideologis. Nah, terakhir Bu Farhana menyampaikan bahwa pemantapan terhadap pemahaman Pancasila ya, melalui pemahaman yang benar agar tidak terjadi semacam justru menjadi masalah di kemudian hari. Saya kira ini beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Farhana. Barangkali nanti dari sisi konstruk atau dari sisi yang lain bisa ditanyakan kepada narasumber, terutama kepada Bu Farhana yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, kita lanjutkan pada pembicara selanjutnya, Pak Untoro, kami persilakan. Waktunya juga sama Pak, 20 menit ke depan untuk Pak Untoro, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Saya start materi dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Agustinus selaku moderator. Permisi Pak, maaf Pak Untoro, ada feedback di belakang, barangkali bisa dikondisikan. Jadi ada suara mendengung ya. Mungkin ekonya dihilangkan, Pak, bisa saja begitu. Terima kasih Pak Untoro, kami silakan kembali. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Udah dimatiin belum? Yang kami hormati Bapak Dr. Agustinus, yang kami hormati Bu Farhana, dan yang kami hormati seluruh peserta visiting profesor pada siang hari ini. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan visiting profesor pada siang hari ini. Tema yang ada dari panitia terkait dengan visiting profesor di seri yang terakhir ini, kemudian kami lakukan topik dan akhirnya sampai kepada judul yang masih relevan dengan
tema yang telah diberikan oleh panitia. Judul kami adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemanfaatan ruang perairan pesisir pantai utara Jakarta dan implikasi perizinannya. Ini kenapa ya Pak Agus? Mungkin ada ini Pak ya, Pak, dari speaker ya, Pak Yes itu, pakai back. Nah, sudah ya. Ya. Jadi judul materi yang akan saya sampaikan visiting profesor ini masih berharap relevan sekali dengan tema yang ada panitia. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk melakukan makalah ini, menulis makalah ini dengan hasil penelitian yang tentu dikaitkan dengan nilai-nilai. Nah, kebetulan permasalahan yang ada di dalam pemanfaatan kita kaji dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir itu ada yang namanya memanfaatkan sumber daya pesisir. Nah, sumber daya ini ada ikan, ada terumbu karang dan sebagainya. Nah, di dalam makalah yang kami sampaikan ini, pemanfaatan ruang. Ruang itu adalah ruang laut dan ruang udara. Nah, ini adalah ruang laut, yaitu perairan pesisir pantai utara Jakarta. Sebagai pendahuluan, perlu saya sampaikan bahwa Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara tidak perlu dipersoalkan lagi, bahkan sudah sangat kuat. Seperti disampaikan oleh Ibu Farhana tentang ideologi Pancasila. Nah, berikutnya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi kita, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi pada akhirnya mengatur bagaimana pemegang mandat rakyat selaku pemilik kedaulatan negara menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Telah memberikan dasar dalam pemanfaatan wilayah pesisir, dan Indonesia juga sebagai negara hukum, negara kepulauan, merupakan negara dengan garis panjang pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Karena kondisi geografis pantai Kanada didominasi oleh pulau es, sehingga menjadikan Indonesia itu merupakan negara dengan garis pantai produktif terpanjang di dunia. Di samping itu perlu juga saya sampaikan di dalam pasal 25 huruf A yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Demikian juga dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Nah, ini pendahuluan yang perlu kami sampaikan terkait dengan Pancasila sebagai ideologi, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi, dikaitkan dengan pemanfaatan ruang wilayah, ruang pesisir di pantai utara Jakarta. Di mana dalam prakteknya pemanfaatan ruang perairan pesisir pantai utara Jakarta yang konkretnya diwujudkan dalam bentuk reklamasi menimbulkan
permasalahan bagi nelayan tradisional Muara Angke. Nelayan tradisional Muara Angke ini yang memang mata pencahariannya sehari-hari sebagai nelayan tradisional dengan sarana kapal 10 gross knot, artinya hanya menggunakan kapal motor yang menggunakan bensin, yang sehari-hari dijadikanlah sebagai tempat untuk mencari nafkah. Ternyata ada rencana dari pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan ruang perairan pesisir yang direncanakan membuat pulau sebanyak 17. Nah, dalam perjalanannya pulau yang terbangun itu baru Pulau G, Pulau C, dan Pulau D. Nah, alhamdulillahnya untuk yang selebihnya tidak jadi dibangun. Untuk Pulau G saat ini memang sudah dilaksanakan reklamasi. Jadi belum ada bangunan. Pak Untoro, mohon maaf Pak Untoro. Ya. Suaranya sangat kecil Pak, tidak, ya mungkin memang ini agak lebih baik ya, walaupun kecil, tapi lebih baik daripada yang awal tadi ya, besar tapi kemudian ada bias atau feedback gitu ya. Pak, kalau sekarang gimana, jelas nggak? Lumayan ya. Oke, saya ulang Pak Gus ya. Ya baik, terima kasih Pak Untoro. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi dalam pemanfaatan ruang perairan pesisir pantai utara Jakarta, konkretnya dengan dilaksanakannya reklamasi menimbulkan permasalahan bagi nelayan tradisional Muara Angke, di mana nelayan tradisional Muara Angke yang telah menjadikan perairan pesisir pantai utara Jakarta secara turun-temurun sebagai tempat untuk mencari nafkah, mencari ikan, atau melaut. Tetapi ternyata berbenturan dengan adanya rencana Pemda DKI membangun reklamasi sebanyak 17 pulau. Namun dari 17 yang direncanakan itu yang terbangun baru Pulau C, Pulau D, dan Pulau G. Untuk yang Pulau G sudah dilakukan reklamasi tapi belum terbangun bangunan di atasnya. Khusus untuk Pulau C dan Pulau D sudah terbangun bangunan di atasnya. Nah, untuk hal-hal seperti ini berkaitan dengan bagaimana kelanjutan nelayan tradisional khususnya di dalam kehidupan sehari-hari mencari ikan, melaut dan sebagainya, saya mencoba untuk mengupdate ya perkembangan nelayan itu sendiri. Jadi sebelum saya visiting profesor ini, saya sempat kembali menghubungi lewat WhatsApp kepada Ketua Komunitas Nelayan Tradisional di Muara Angke, bagaimana kehidupan nelayan saat ini setelah proyek reklamasi dihentikan. Ya. Nah, alhamdulillah nelayan menjawab masih bisa melaut. Dan memang benar bahwa persoalan yang menjadi masalah bagi nelayan terkait dengan akses untuk melaut. Kita bisa bayangkan nelayan yang menggunakan perahu sederhana tentu tidak akan mempunyai kemampuan sampai kira-kira lebih dari 4 mil. Ya. Jadi mencari ikannya itu di daerah tenang. Ya, di daerah tenang. Nah, oleh karena itu pemanfaatan ruang pesisir pantai utara Jakarta setidaknya ada 4 masalah yang dihadapi. Nah, yang pertama berkaitan dengan ekologis. Nah, secara ekologis, kalau dihitung-hitung dengan angka ekonomi, ini saya juga dari hasil penelitian saja ini, bahwa setiap wilayah perairan yang hilang seluas 1 hektar itu kerugian ekonominya itu 26.899.369 per tahun. Ini angka nggak besar, angka nggak kecil ini.
Nah, kemudian setiap unit usaha budidaya kerang hijau yang terkena dampak reklamasi mengakibatkan kerugian pembudidayaan sebesar Rp599.135 per tahun. Perlu saya sampaikan tambahan terkait dengan budidaya kerang hijau. Kerang hijau itu merupakan makhluk yang mampu sebagai filter terhadap air laut yang kotor, yang terkena limbah. Jadi air laut, air pesisir yang kotor diserap oleh kerang hijau, kemudian setelah bersih dikeluarkan kembali. Nah, kerang hijau yang sudah menyerap air kotor itu, dia malah justru memang hidup di tempat yang seperti itu. Nah, saya mendapat penjelasan juga, semakin besar kerang hijaunya itu berarti dia itu semakin banyak menyerap zat-zat racunnya itu yang ada di perairan pesisir itu. Jadi kerang hijau ini bermanfaat sekali bagi kelestarian perairan pesisir. Mampu sebagai filter. Berikutnya, setiap luasan 1 hektar tambak yang terkena dampak reklamasi mengakibatkan kerugian sebesar Rp29.992.943 per tahun. Nah, ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah biaya relokasi. Biaya relokasi ekosistem itu 28 juta. 169.300. Miliar bukan juta ini malah. 28 miliar 168 juta 381.418 rupiah per tahun. Nah, inilah yang dialami, yang diakibatkan dengan adanya pemanfaatan ruang perairan pesisir dalam bentuk reklamasi. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, dari sisi filosofis, bahwa reklamasi itu kalau dilaksanakan dengan sedetail apapun, dengan persiapan yang matang, itu ada dalam tulisan siapa saya lupa itu, tetap menimbulkan dampak negatif. Nah, secara filosofis berarti bagi nelayan tradisional Muara Angke mengakibatkan ketidakadilan. Nah, nilai-nilai filosofis dalam pelaksanaan reklamasi ini sudah saya coba, saya paparkan, saya tampilkan di dalam slide ini. Reklamasi itu merupakan kegiatan alternatif ya, yang mendapatkan lahan. Kemudian yang kedua, yang penting lagi, reklamasi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, Pemda DKI juga sudah menerbitkan beberapa peraturan terkait reklamasi ini. Nah, kemudian yang ketiga, reklamasi dapat dilaksanakan bila dampak negatif dapat dieliminir atau dihilangkan. Nah, yang penting lagi bahwa untuk menghindari kerusakan bangunan di atas lahan reklamasi, perlu syarat-syarat teknis reklamasi. Nah, reklamasi Pantai Utara Jakarta ini menjadi isu nasional, bahkan sudah 2 kali diajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Yang pertama reklamasi tahun 2005 kalau nggak salah ini ya. Itu juga diajukan gugatan ke PT UN. Nah, reklamasi yang baru-baru ini juga digugat juga ke PT UN. Itu artinya pemanfaatan wilayah pesisir, pemanfaatan ruang pesisir Pantai Utara Jakarta menimbulkan persoalan-persoalan yang justru bagi nelayan tradisional ini
amat memberatkan. Tidak hanya itu, sebenarnya dari aspek lingkungan juga menimbulkan permasalahan. Kemudian dari sisi sosiologis, bahwa pemanfaatan ruang pesisir pantai utara Jakarta dalam bentuk reklamasi menjadikan nelayan tradisional Muara Angke itu termarginalkan, terpinggirkan karena program ini. Nelayan tradisional Muara Angke belum siap untuk beradaptasi. Ya. Kalau kemudian wilayah pesisirnya itu dibangun reklamasi, akses untuk mencari laut itu terganggu. Di samping itu, bahwa reklamasi itu menyebabkan flushing. Flushing itu pelambatan proses proses mengalirnya air itu ke laut, yang akhirnya sedimen-sedimen yang dibawa dari sungai mengumpul, flushing, lambat, yang tadinya umpamanya mencair 7 menit dengan adanya reklamasi bisa bertambah. Nah, ini akhirnya akhirnya sebentar bagus ya. Bisa dengar? Halo? Suaranya nggak jelas ya Pak Gus ya? Masih kecil Pak Untoro suaranya. Jadi memang kita harus konsentrasi penuh mendengarkan suaranya Pak Untoro. Tes. Gimana Pak? Ya, lumayan. Udah ya. Baik Pak. Udah jelas Pak ya? Ya. Baik Pak. Silakan. Oke, saya ulang kembali bahwa reklamasi yang direncanakan dan baru terbangun tiga pulau itu akan berakibat juga terjadinya flushing, pelambatan proses mengalirnya sedimen ke laut. Nah, kemudian permasalahan berikutnya secara yuridis. Maaf Pak Untoro, 5 menit lagi ya waktunya Pak ya. Kurang berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Ya. Baik. Dengan adanya permasalahan secara yuridis ini, maka nelayan tradisional dia mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta bahwa kepentingan nelayan tradisional itu sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, karena di pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu jika ada kepentingan yang dirasa dirugikan, maka silakan untuk mengajukan gugatan dengan adanya katun atau base kicking ya. Nah, singkat cerita akhirnya nelayan mengajukan gugatan dan di dalam persidangan nelayan dikalahkan. Nah, oleh karena itu dalam penelitian ini saya mencoba untuk menggunakan paradigma partisipatoris. Nah, paradigma partisipatoris ini membawa konsekuensi kepada metodologi, kepada ontologi, kepada aksiologi, dan pada epistemologinya. Nah, nelayan tradisional dalam posisi yang lemah ini saya mencoba menyorot melalui paradigma partisipatoris. Artinya secara ontologi melihat hukum itu tidak hanya dalam arti teks, tetapi juga konteks masyarakat yang diteliti juga harus diperhatikan. Nah, sehingga dengan partisipatoris ini, dengan paradigma ini, saya mencoba untuk memberikan juga masukan ini kepada Pemda DKI. Nah, kembali kepada
gugatan yang diajukan nelayan tradisional ke PT UN Jakarta, dalam persidangan pun putusan hakim, bahkan di tingkat kasasi kalau nggak salah itu ya, ada dissenting opinion. Ada hakim yang memeriksa dengan ex-tun, juga ada yang berkeinginan menerapkan ex-nun terhadap permasalahan reklamasi ini. Ex-tun itu artinya berlaku surut, bahwa pemeriksaan reklamasi ini kalau diperiksa dengan cara ex-tun berarti dimulai dari pembentukan, dari persiapan sampai terbitnya izin reklamasi. Jadi berlaku surut dari belakang sampai terbitnya SK itu diperiksa. Nah, ada majelis juga yang menginginkan pemeriksaannya dengan cara ex-nun. Ex-nun itu artinya berlaku ke depan atau setelah. Nah, artinya pengujiannya itu berkaitan dengan akibat apa yang akan timbul dari diterbitkannya katun tersebut. Konsekuensi dari pemeriksaan dengan cara ex-nun, ada yang menginginkan supaya pulau yang sudah terbangun itu dibongkar. Karena melihat fakta yang sekarang. Ex-nun. Ex-tun. Kalau ex-nun, kondisi yang sekarang ini ya tidak mungkin dilakukan pembongkaran, justru itu akan merusak karena sudah ada nilai investasi juga bahwa itu akan mengganggu ekosistem. Nah, akhirnya dalam putusan itu setelah saya baca yang digunakan adalah ex-nun. Tidak usah dibongkar. Nah, itulah permasalahan yang ada di dalam rencana reklamasi yang sudah terwujud menjadi 3 pulau. Akhirnya oleh Gubernur DKI Jakarta pembangunannya diberhentikan. Ya. Pembangunan diberhentikan, tinggal sekarang adalah memanfaatkan 2 pulau yang sudah ada, yaitu Pulau C dan Pulau D. Untuk Pulau G sampai saat ini masih dalam bentuk reklamasi saja, belum ada bangunan di atasnya. Nah, terkait dengan ini ada pesan dari Bung Hatta sewaktu di PDUPKI, beliau mengatakan Indonesia adalah negara kesejahteraan atau welfare state. Oleh karena itu tidak keliru apabila nasib nelayan tradisional Muara Angke juga harus diperhatikan kehidupannya. Bahkan kemarin itu di seminar internasional juga ada salah satu narasumber yang mengangkat tentang nelayan tradisional. Saya lupa tempatnya kemarin Pak Agus, di mana itu Pak Agus? Itu juga mengangkat tentang nelayan tradisional, cuma yang diangkat berkaitan dengan kepemilikan rumah. Nah, itu artinya nelayan tradisional itu sepertinya tidak hanya di Muara Angke saja, kehidupannya itu masih sangat harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan ruang perairan pesisir Pantai Utara Jakarta yang saat ini sudah kadung, sudah terlanjur membangun 2 pulau C dan D yang dimanfaatkan, dan Pulau G tidak dimanfaatkan, sudah tidak perlu dilanjutkan kembali dengan membangun pulau reklamasi yang lain, karena ini juga menyangkut hak hidup yang layak bagi nelayan tradisional untuk mencari nafkah, mencari ikan di perairan pesisir Pantai Utara Jakarta. Kesimpulannya bahwa pemanfaatan ruang pesisir Pantai Utara Jakarta dalam bentuk reklamasi akan mengakibatkan permasalahan tradisional Muara Angke dalam aspek ekonomi, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Demikian Pak Dr. Agus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas hal yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk Pak Untoro dan juga Bu Farhana ya. Nanti belum nggak tahu aplausnya bagaimana ini kalau dalam
Daring ini ya begini-begini saja ya. Terima kasih Pak Untoro. Jadi sebenarnya ini menarik ini. Mungkin karena terlalu jauh ya Jakarta, jaraknya Jakarta dengan Malang ini. Sehingga suaranya mengalami ini, tercecer di jalan-jalan ini. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa sangat jelas Pak suaranya nanti. Ini karena juga masalah penting ini terkait dengan apa, pemanfaatan ruang perairan ya, kalau dalam pandangan ide Pancasila sebagai ideologi negara ini kan terutama terkait dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga ya, persatuan Indonesia teraktualisasi dalam konsep ini wawasan Nusantara, geopolitik dan geostrategi. Jadi aspek kewilayahan itu diarahkan pada upaya bagaimana menjaga supaya tidak tercipta ini ya, atau terjadi kerusakan lingkungan dan kebijakan apa istilahnya terkait dengan perairan itu bisa menguntungkan bagi semuanya ya, terutama bagi nelayan. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, tibalah kita saatnya untuk melakukan diskusi dan tanya jawab terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Farhana dan Pak Untoro. Kami persilahkan 5 orang penanya ya. Tolong disampaikan identitasnya dari mana, kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Kami persilakan mulai saat ini juga untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Jadi Bu Farhana lebih menitik beratkan pada konsep ideologis ya dan cita-cita bagaimana menanamkan, menginternalisasikan nilai. Dan kalau Pak Untoro terkait dengan aspek kewilayahan ya. Silakan Pak, ada yang mau bertanya? Langsung di-unmute ya. Langsung di-mute, Ya. Saya boleh nanya, Pak? Oh, boleh, silakan Pak. Aryo, Pak. Oh ya, silakan Pak Aryo. Dari mahasiswa S2 UIJ. Jadi gini Pak, saya lihat implementasi Pancasila selama ini belum menyeluruh atau diterapkan kepada seluruh masyarakat ya. Ini kalau anak-anak yang sekolah atau yang kuliah saja juga mereka masih banyak yang belum hafal dengan Pancasila. Ya. Jadi harapan saya ke depan Pancasila negara khususnya di Republik Indonesia ini itu seluruh masyarakat dapat memahami dan juga menjalankan daripada nilai-nilai dan bukti-bukti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak juga kelompok teroris yang selama ini ingin mengganti daripada Pancasila, yaitu mereka banyak merekrut para pemudi kita di seluruh Indonesia ini ya untuk bergabung pada ideologi mereka. Selama ini memang sangat merugikan negara dan juga kita sebagai warga negara. Jadi harapan saya ke depan untuk sosialisasi Pancasila ini perlu digencarkan lagi kepada seluruh masyarakat, khususnya perguruan tinggi, sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri, dan juga para pesantren itu yang sangat penting karena sasaran mereka banyak masuk para remaja. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun 2021 ini untuk ideologi negara kita yang selama ini sudah kita banggakan. Demikian Pak Agustinus, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aryo. Mohon dicatat Bu Farhana dan
Pak Kuntoro, pertanyaan yang disampaikan oleh Nggak jelas. Haryo ya, mahasiswa S2 UID. Silakan di belakang Pak Haryo, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Usahakan aja. Buka kesempatan. Atau ada yang ingin mencoba memberikan pembanding atau second opinion terhadap tema kita, yaitu menegaskan tafsir apa ya, Pancasila sebagai ideologi. Jadi menegaskan kata-katanya apa namanya jelas ini, lugas, ya, menegaskan tafsir Pancasila sebagai ideologi negara. Ada yang lain kami silakan. Ya, selamat pagi menjelang Ibu. Ya, silakan Bu Ninggayani. Dari Iya. mana Bu? Saya dari komunitas Konghucu. Oh ya, kamu dulu ya. Hari sudah mengikuti dari Malam itu. Pancasila. Dari mana Ibu? Gerakan pembumian kami dari Penyakit Konghucu sudah mengikuti gerakan Ya. pembumian Pancasila GPP. Ya. Asal daerahnya Bu? Oh, saya dari Jakarta, Pak, DKI. DKI, silakan Ibu. Iya. Jadi kami sudah mengikuti GPP yang gerakan pembumian Pancasila itu Pak, bersama komunitas agama yang lain dan tokoh masyarakat. Mungkin suara saya kedengaran atau enggak ya Pak? Sudah, sangat jelas Ibu. Ya, Oh iya. pelan-pelan saja Ibu. Oh iya. Jadi untuk kepada komunitas kami selalu mengajarkan dan menularkan nilai-nilai Pancasila itu dalam setiap kesempatan buat anak didik maupun para itu Pak. Tetapi pertanyaannya selain mungkin dari GPP mungkin ada sebuah departemen atau apa ya Pak yang membawahi Pancasila itu gitu loh Pak. Mungkin pertanyaannya seperti itu. BPIP Ibu. BPIP Oh. namanya sekarang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh, saya baru gabung hari ini soalnya kayaknya. Makasih Ibu. Pak, Bu. Ya. Di DKI ya Sama-sama Pak ya. Ibu. Ya, baik, terima kasih. Terima Silakan. kasih. Ada yang lain yang ingin mengajukan ini pertanyaan? Ada Pak. Oh, silakan Pak Zainuri. Ya, saya Zainuri dari advokat. Saya mahasiswa S2 UID Jakarta. Ya. Ya, jadi yang saya masih membingungkan tentang Pancasila yang ketidakadilan, Pak. Ketidakadilan, Bu. Bahwa keadilan di Indonesia itu sangat rentan, sangat boleh dikatakan sangat jauh kerenggangannya. Seperti misalnya di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Keadilan hukum misalnya. Saya pernah ikut tim pengacaranya Wahyu Setiawan, komisioner KPU. Kami berkali-kali ingin tolong hadirkan Harun Masiku, gitu. Karena ini demi keadilan rakyat, nggak ada orang kebal hukum. Ternyata sampai akhir sidang nggak ada satupun, artinya tidak mohon maaf, mungkin dalam tanda kutip tidak berani menghadirkan itu. Itu sangat kesenjangan keadilan, Ibu. Tolong nanti kami minta penjelasannya tentang Pancasila. Ini Pancasila di mana kalau begini? Lalu masalah tentang konglomerat. Kok di media-media online banyak konglomerat bisa memanfaatkan ratusan ribu hektar untuk dalam tanda kutip keuntungan pribadi mungkin dan lain-lain itu. Kenapa tidak rakyat miskin juga dibagi itu?
Bukankah filosofi Pancasila ada keadilan seluruh rakyat Indonesia? Di mana keadilannya? Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, jadi dan saudara sekalian, mengingat nanti ini keterbatasan waktu, di kuliah hari ini nanti akan disudahi sekitar pukul 12 ya, sesuai dengan jadwal yang ada, masih ada waktu sekitar 40 menit. Saya kira ini ya, 3 pertanyaan dulu ini yang barangkali harus dijawab dulu oleh Bu Farhana dan Pak Untoro. Jadi dari Pak Mas Aryo, kemudian Ibu Minggayani dari Komunitas Konghucu, dan yang terakhir dari Mas Zainuri, mahasiswa UID Jakarta. Kami saling berbagi, Bu Farhana dan Pak Untoro. Ya, terima kasih moderator, dan terima kasih juga atas tanggapan dan pertanyaan. Ya, apa namanya tadi sudah ada beberapa saran. Memang di sini untuk melihat apakah Pancasila sudah terimplementasi secara benar dan secara terus-menerus, ya itu memang perlu penelitian-penelitian. Yang tadi seperti misalnya Pak Haryo mengatakan implementasinya belum, ya, tetapi Pak Haryo menyarankan supaya lebih menekankan kepada sosialisasi. Nah, dalam hal ini memang betul, ya. Sebenarnya tadi sudah yang makalah saya sarankan bahwa sejarah itu penting untuk membuat suatu membangun kesadaran berbangsa. Ketika kesadaran berbangsa dan bernegara itu ada, maka tentunya implementasinya akan sesuai seperti itu. Nah, oleh karena itu secara filosofis, ya, secara ideologi bahwa setiap warga negara itu harus mempunyai kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. 3 hal itu. Nah, jadi bagaimana sekarang yang seharusnya dipikirkan lebih lanjut, bagaimana kesadaran itu dibangun di dalam individu atau masyarakat di Indonesia ini. Nah, tentunya kesadaran-kesadaran yang harus dibangun itu 3 hal: kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara itu tidak lain tentunya dari pendidikan. Nah, pendidikan di sini berarti apakah itu pendidikan secara formal maupun secara informal maupun secara non formal. Nah, itu yang kita ketahui jenis pendidikan itu yang perlu kita terapkan. Nah, di sini juga selain itu metode daripada untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran tadi itu perlu. Seperti misalnya gini, ketika sebelumnya kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu wajib pada setiap level pendidikan. Setiap level pendidikan itu wajib diberikan. Dan juga begitu, dan juga pendidikan Pancasila. Nah, oleh karena itu tetapi harusnya ketika diberikan itu bisa menumbuhkan ketiga kesadaran tadi, ya. Nah, ketiga hal itu seperti misalnya contoh, kalau kita misalnya mengajarkan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu, sebaiknya mahasiswa
kadang-kadang ada rasa tidak tertarik lah terhadap itu. Nah, harusnya dia tertarik. Begitu juga kalau kita lihat di level-level pendidikan. Nah, inilah peranan metode yang bervariasi sehingga dia akan dari dini kecil dia akan terbawa kesadaran-kesadaran tersebut. Nah, sehingga nanti ketika dia dewasa menjadi masyarakat, kesadaran itu muncul menjadi suatu perilaku seperti itu. Itu yang pertama. Jadi memang harus dalam segala pihak seperti tadi Ibu Minggayani ya yang sudah mensosialisasikan seperti itu untuk supaya lebih pemahamannya. Nah, itu perlu juga ditinjau metode sehingga apa yang diberikan ya dalam mata pelajaran, mata kuliah atau materi-materi pelatihan dan lain sebagainya sosialisasi itu bisa terkesan dalam diri yang menerimanya. Itu pertama. Nah, jadi dari segi pendidikan. Nah, yang kedua ya itu masyarakat. Yang kedua itu berkaitan dengan sejarah. Nah, sejarah ini kadang-kadang juga kurang digali dari sudut sejarah. Walaupun mungkin dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Pancasila itu sering digunakan karena saya baru kemarin ini membaca suatu jurnal penelitian, saya lupa, saya juga tidak catat, bahwa penelitinya meneliti tentang pendidikan kewarganegaraan di SD. Dia mencoba untuk hafal nggak Pancasila. Nah, di situ hasilnya kebanyakan tidak hafal. Nah, walaupun itu penelitian beberapa sekolah, tapi saya lupa, tapi saya ingat itu. Nah, ini kan apa yang harusnya dilakukan. Nah, walaupun dari segi SD memang penekanannya untuk hanya mengetahui, ya, belum tapi merupakan sebagai dasar untuk pengembangan kesadaran-kesadaran ketiga tadi. Nah, kemudian memang di sini tadi juga dasarnya sebenarnya berkaitan dengan keadilan. Ya, kita mencapai keadilan itu kalau diikut sertakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, persatuan dan kerakyatan, baru bisa mencapai keadilan. Kira-kira itu bisa diterapkan dari berbagai hal. Begitu juga tadi Pak Zainuri yang mengatakan banyak tidak keadilan. Nah, kalau kita membahas memang keadilan ini merupakan suatu masalah, ya kalau dalam filsafat itu termasuk masalah yang klasik yang dari dulu sampai sekarang dipermasalahkan. Nah, kalau dari segi filsafat keadilan itu bisa bermacam-macam, ya. Nah, jadi kalau misalnya dari segi hukum bisa yang mana yang harus didahulukan? Keadilan yang yang prosedural atau keadilan yang substansif atau keadilan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin perlu dikaji lebih lanjut dan seperti yang Bapak ungkapkan seperti hal itu ya kita lihat bisa kaji ya, jadi bisa ambil suatu kesimpulan dan itu apa yang harus dilakukan setelah itu kalau memang sudah dikaji mungkin tidak prosedural atau tidak sesuai dengan hukum acaranya dan lain sebagainya, kan itu apakah yang salah undang-undangnya, apakah yang salah yang tidak tepat undang-undangnya atau penegak hukumnya atau budaya hukumnya atau sarana prasarana. Nah, itu perlu banyak kajian lagi. Jadi kalau kita mengambil suatu kesimpulan ya seperti itu, apakah tidak bisa samara, oh ini tidak adil. Nah, mungkin ada sisi lain yang bisa mewujudkan keadilan yang sekarang kita rasakan secara fisik, misalnya
bisa adil, sudah menikmati sarana prasarana fasilitas masyarakat, tapi di sisi lain belum menyeluruhnya, misalnya pendidikan dan lain sebagainya. Itu memang banyak kajian-kajiannya. Jadi memang pengaruh yang berkaitan dengan keadilan banyak sekali, dan kajian-kajian perlu dilakukan sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan dengan benar sesuai dengan premis-premisnya. Nah itu jadi sekali lagi saya menekankan kita juga harus mensosialisasikan pemahaman Pancasila itu harus benar-benar difahami sesuai dengan fakta-fakta sejarah, sehingga kita tidak menafsirkan hal-hal yang lain, karena Pancasila itu bisa ditafsirkan, kalau dalam hukum bisa ditafsirkan secara gramatikal, logis, sistematis, dan sejarah. Sekali lagi, metode sejarah itu tidak boleh dilupakan, sehingga kita betul-betul memegang Pancasila itu sesuai dengan Pancasila itu sendiri yang berada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian itu Pak moderator, tanggapannya, kurang lebih mohon maaf. Ya, bagus Bu. Terima kasih Bu Farhana atas respon yang diberikan pada semua pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan. Selanjutnya Pak Untoro, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Pak Haryo, kemudian Ibu siapa tadi Pak? Terus dengan Bapak Haji Zainuri. Tadi seperti dijelaskan oleh Bu Farhana, untuk pertanyaan Pak Haryo dan Ibu berkaitan dengan sosialisasi Pancasila. Berarti mengarah kepada pentingnya pendidikan Pancasila. Memang benar bahwa hal-hal seperti itu harus dilakukan. Setidaknya ada 3 landasan pentingnya pendidikan Pancasila, baik dilakukan secara formal ataupun informal. Nah, landasan yang pertama filosofis, bahwa di awal kemerdekaan ada 2 paham di dunia, yaitu komunisme dan kapitalis. Ada ideologi komunisme dan ideologi kapitalisme. Nah, alhamdulillah para pemimpin bangsa Indonesia bisa mengambil sikap dengan cara menjadikannya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Nah, itu dasar filosofisnya. Dasar sosiologisnya, bangsa Indonesia ini majemuk, sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu harus diperhatikan. Nah, untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk ini dengan menggunakan Pancasila, itu adalah dasar sosiologis. Bahkan Bung Karno pun mengatakan Pancasila itu mampu sebagai pemersatu bangsa. Terakhir, landasan yang ketiga yaitu secara yuridis. Secara yuridis, Pancasila itu terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sana sudah jelas disebutkan tentang Pancasila, sila kelima itu, kelima sila yang ada dalam Pancasila. Jadi sekali lagi bahwa pentingnya pendidikan Pancasila yang ditempuh di dalam dunia formal pendidikan maupun informal, baik melalui sosialisasi dan sebagainya, setidaknya ada 3 landasan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Itu jawaban saya untuk kedua penanya yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Haji Zainuri. Berkaitan dengan keadilan di Indonesia, memang ada yang menyatakan bahwa keadilan di Indonesia masih tahap keadilan formal, belum keadilan substansial.
Oleh karena itu, di dalam penelitian yang akhirnya saya paparkan dalam visiting professor ini, saya mencoba melakukan dengan pendekatan paradigma partisipatoris. Konsekuensinya adalah secara ontologi melihat hukum tidak hanya dalam arti teks, tetapi konteks masyarakat yang dihadapi. Nah, dalam konteks ini, nelayan Muara Angke sangat menderita ataupun keadilannya itu terasa diacuhkan, sehingga dia mengajukan gugatan ke PT UN. Memang kalau secara yuridis, pembangunan dalam bentuk reklamasi itu ada dasar hukumnya. Kalau kita hanya mendasarkan kepada dasar hukum, dalam arti hukum dimaknai sebagai undang-undang, itu reklamasi bisa berjalan. Tapi alhamdulillah saat ini untuk sisa reklamasi yang lain, kurang lebih ada 13 pulau, tidak jadi dilaksanakan. Nah, ini artinya keadilan secara substantif sudah tercapai. Jadi memang kalau keadilan secara formal yang hanya mendasarkan kepada peraturan yang ada, itu memang kadang-kadang suka di masyarakat menimbulkan gejolak. Nah, sehingga pemahaman terhadap hukum memang tidak hanya berhenti dalam arti undang-undang. Sehingga bangsa Indonesia sebagai negara hukum menggunakan konsep prismatik. Artinya memakai sistem hukum civil law yang menekankan kepada kepastian hukum dan menggunakan sistem hukum common law yang memandang bahwa yang namanya hukum itu putusan pengadilan. Artinya bagi common law, hukum itu kalau masih dalam bentuk undang-undang masih cita-cita. Tapi kalau sudah diputus oleh pengadilan, baru namanya hukum yang berkeadilan. Nah, Indonesia dengan konsep prismatik itu menjadikan civil law dan common law dijadikan satu, sehingga menjadikan hukum Indonesia itu negara hukum yang berpancasila. Tidak hanya kepastian hukum yang diutamakan, tetapi juga keadilan sebagai tujuan hukum yang utama. Nah, kemudian yang kedua berkait dengan konglomerat yang bisa menikmati fasilitas dan sebagainya. Kita memang tidak menutup mata banyaknya konglomerat yang bisa menikmati seperti itu. Ini kan ada akses. Tetapi kita juga harus memahami, harus mengerti juga ada namanya CSR. Ya. Dana CSR ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya tentu dengan cara mengajukan proposal kepada perusahaan tersebut. Sehingga apa yang kita lihat secara kasat mata, konglomerat bisa menikmati, maka masyarakat sekitar pun bisa menikmati dengan cara mengajukan program untuk CSR. Sehingga keadilan dan kepastian hukum itu bisa dinikmati bersama-sama. Itu Pak Haji Zainuri dan Pak Dr. Agus yang bisa saya sampaikan atas 3 penanya pada sesi ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Untoro. Jadi sudah sangat gamblang yang disampaikan oleh Pak Untoro tadi, menjawab ketiga penanya ya, mulai dari Pak Aryo, yang Bu Manggayani dan Pak Zainuri. Kita sambung sesi berikutnya, paling tidak ini 1 atau 2 orang ya, sebagai memberikan semacam konsep pembanding atau apapun namanya. Kami persilakan barangkali ada akademisi lain dari perguruan tinggi lain yang bisa memberikan semacam pelengkap atau justru memberikan tawaran jalan keluar lain terhadap ini tafsir Pancasila. Jadi tafsirnya tadi disampaikan oleh Bu Farhana terkait dengan bagaimana konsep ideologi itu bisa dilaksanakan proses internalisasinya lewat pendidikan melalui berbagai metode pembelajaran. Kemudian Pak Untoro mengangkat aktualisasi nilai-nilai Pancasila terkait dengan bagaimana pemanfaatan ini ya wilayah perairan, terutama terkait dengan kasus reklamasi di Jakarta Utara. Kami persilahkan Bapak Ibu, Saudara, kami beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan. Kami persilahkan. Bapak izin bertanya, Bapak.
Ya, silakan Pak. Ya, izin saya dari mahasiswa UMM jurusan Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Agus. Baik. Ya, izin bertanya, Pak. Apakah indikator pada sila pertama ini telah terlaksana di Indonesia secara menyeluruh, telah mengakui beragama? Yang mana seperti contoh, jika benar-benar berketuhanan, tentu keempat sila di bawahnya telah dilaksanakan secara singkat, yang mana jika kita beragama, kita pasti mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terima kasih, Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Ulil Absor. Masih bisa nanya nggak, Pak? Ya, Pak UMM. Ada yang lain? Silakan. Saya, Pak. Masih bisa nanya nggak? Ya, silakan Pak. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ismail Muhammad dari Universitas Islam Jakarta. Ini mungkin lebih ke tafsir Pancasila ya, Pak. Kan kita mungkin pejabat-pejabat sekarang itu mengalami yang namanya pendidikan Pancasila. Bahkan jauh-jauh sebelum masa reformasi itu udah ada namanya pendidikan Pancasila. Nah, pertanyaannya, mereka mengalami pendidikan Pancasila, kenapa ada segelintir oknum atau oknum pejabat yang masih melanggar kandungan-kandung yang terdapat dalam Pancasila tersebut? Itu kesalahan di orangnya atau kesalahan di penyampaian pendidikan Pancasilanya, Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Sarip. Jadi dua pertanyaan ini ya, yang diajukan kepada Pak Kuntoro dan Bu Farhana terkait dengan bagaimana nilai-nilai ketuhanan tadi yang disampaikan oleh Mas Ulil, dan yang kedua dari Mas Sarip terkait dengan pejabat yang melanggar ini, melakukan kesalahan ya, yang salah pendidikan Pancasilanya atau apanya ini ya. Memang ada disparitas ya di antara Dasolen dan Dasain, itu mesti begitu. Ada kesenjangan. Nah, kita mencoba mendekatkan, jangan sampai terlalu jauh jaraknya ini. Itu upaya-upaya yang dilakukan terus-menerus karena ada variabel penting di dalam istilah politik gitu ya. Jadi dunia ideologi itu atau kajian-kajian ideologi selalu saja terkait dengan variabel misalnya konfigurasi politik dan karakter yang dihasilkannya. Jadi misalnya kalau suatu rezim politik terlalu otoriter atau represif, maka karakter yang diwujudkan mungkin akan anti kritik dan seterusnya dan sebagainya ya. Kalau itu terkait dengan persoalan politik. Belum lagi persoalan hukum, katakanlah begitu ya. Bagaimana law enforcement ditegakkan di Indonesia sehingga hukum itu tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu ya. Bagaimana keadilan diproses begitu. Bahkan ada pakar yang berpendapat bahwa bagaimana cara menyelesaikan agar cita-cita proklamasi bangsa Indonesia ini bisa terwujud lewat aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dimulai dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan ini menjadi dasar dari semuanya, sehingga nilai-nilai sila-sila Pancasila yang lain bisa diaktualisasikan. Kira-kira begitu ini sebagai tambahannya, nanti barangkali akan ditambahkan oleh Pak Kuntoro dari aspek misalnya ekonomi, ya, politik, sosial, budaya, teknologi, misalnya Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan misalnya. Katakanlah sekarang ini misalnya virus anti vaksin yang dihasilkan ya. Apakah kita bisa menerima vaksin dari luar negeri atau kita menggunakan vaksin yang merah putih dari Indonesia misalnya begitu. Ini penanganan yang butuh cara pandang dengan menggunakan dasar ideologi negara kita yaitu Pancasila. Kami persilakan Pak 5 menit untuk Pak Kuntoro dan 5 menit Bu Farhana
karena keterbatasan rezim waktu sekali lagi begitu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Tadi dari Ahmad Ulil, apa pertanyaan tadi Pak? Nggak jelas, saya kedengaran. Ya, intinya terkait dengan sila pertama, Pak. Jadi tentang ketuhanan ini ya, bagaimana aktualisasi nilai-nilai ketuhanan di Indonesia, misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Triarkoro dulu ya, Triarkara dari UGM, misalnya negara kita ini bukan negara agama, tapi negara yang memberikan tempat kepada semua agama, karena masyarakatnya sangat religius. Jadi bagaimana mengaktualisasikan religius ini secara tepat begitu ya, nah, sehingga dimensi toleransinya itu tidak salah begitu, Pak. Masyarakat yang serba majemuk begitu, Pak. Baik. Jadi terkait dengan sila pertama, memang ketuhanan yang Maha Esa, ya berarti negara ini memberikan hak pada tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan Indonesia memang bukan negara agama, tetapi juga bukan berarti tidak menjamin beragama, tapi justru menjamin beragama. Ya. Artinya dalam kehidupan pribadi silakan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak mengganggu kepada agama lainnya. Nah, itu yang penting yang perlu kita pahami. Bukan negara agama, tetapi negara mengakui kebebasan beragama bagi warga negaranya, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua dari Syarif Muhammad, pejabat yang melakukan pelanggaran. Tadi sempat terdengar sama saya itu yang salah siapa gitu. Yang salah ya pejabatnya. Jadi di Indonesia ini nggak ada undang-undang yang menyuruh melakukan kejahatan, itu nggak ada. Jadi memang pejabatnya yang melanggar. Sehingga ada istilah pejabat yang melakukan atau melanggar batas kewenangan. Artinya di ranah norma itu sudah ditentukan hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kok terjadi pelanggaran, jadi yang salah adalah pejabatnya. Oknum itu yang memang yang bersalah. Tadi seperti Pak Dr. Agus sampaikan, ada dasolen dengan dasein. Yang seharusnya yang diinginkan ini kok malah yang terjadi ini. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan apa yang kau inginkan belum tentu apa yang kau dapatkan, apa yang kau dapatkan belum tentu apa yang kau inginkan. Nah, bahasanya Pak Dr. Agus tadi dasolen dengan dasein itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan adanya oknum yang masih melanggar, yaitu kesalahan dari oknum, dan alhamdulillah di beberapa media kita juga bisa sama-sama menyaksikan tetap adanya penegakan hukum, ya, law enforcement, walaupun terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran hukum tetap diproses sesuai hukum, ya, tidak ada pilih kasih. Ini yang penting, ya. Jadi yang penting adalah proses penegakan hukumnya itu berjalan atau tidak. Itu aja yang harus kita garis bawahi. Demikian Pak Dr. Agus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Untoro, ya, jawabannya sudah sangat jelas untuk Mas Ulil dan Mas Sarip ya. Dari UID, Universitas Islam Jakarta pakai DJ jalannya ya, bukan pakai C. Yang lama ini masih pakai rezim lama ini. Apa itu dulu namanya itu, bahasa Indonesia itu. Jakarta, DJ. Ya, selanjutnya Bu Farhana kami silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Mas Ulil dan Mas Sarif, terima kasih pertanyaannya dan tanggapannya. Ya, memang tadi sudah dikatakan sama Pak Untoro bahwa kita itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengakui adanya agama, sehingga orang yang tidak beragama itu tidak boleh di Indonesia. Seperti itu. Itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga di dalam undang-undang pelaksananya. Jadi harus ada agama yang kita ketahui sudah diakui. Nah, dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang
menjabarkan sila pertama itu, yaitu dalam pasal 29, ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Jadi sudah jelas seperti Pak Untoro katakan. Nah, tapi juga memang harus diakui dalam praktiknya undang-undang juga tidak masih ada beberapa pertentangan, ya, maksudnya tidak sesuai, ya. Nah, itu yang tadi Mas Ulil katakan, ya, seperti misalnya kita juga misalnya seperti KUHP yang berkaitan dengan zina. Nah, itu juga kan sebenarnya bertentangan, ya, dengan agama manapun, ya. Yang dikatakan zina itu apabila terikat oleh salah satu pihak, terikat oleh perkawinan, baru itu dikatakan zina, merupakan suatu tindak pidana. Nah, itu juga kan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut di negara kita, seperti itu. Nah, tapi kembali lagi kita melihat sejarah bahwa itu masih ada banyak sisa-sisa, ya, sisa-sisa dari asalnya dari Belanda. Nah, itu yang pertama. Jadi masih ada, nah itulah yang harus diperbaiki sebenarnya. Nah, bagaimana? Nah, ini kita mau dan punya kemampuankah untuk memperbaiki? Nah, itu harusnya seperti itu, ya. Dan juga misalnya juga berkaitan dengan minuman-minuman alkohol seperti itu. Nah, itu beredar. Nah, seperti hal-hal itu yang mana tidak sesuai dengan Pancasila. Tapi berkaitan dengan hubungan masyarakat antar umat beragama, nah itu sudah jelas kita saling menghargai, ya, walaupun kita punya pegangan agamaku, agamumu, agamamu. Tapi dalam bermuamalah tetap harus saling menghormati dan lain sebagainya. Nah, itu sih sudah bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Ya, jadi memang masih banyak PR bagi bangsa Indonesia, walaupun 75 tahun bagi negara kita itu masih muda kelihatannya. Ya, Amerika aja beratus-ratus tahun masih masih banyak kekurangan. Jadi kita masih perlu, oleh karena itu kembali lagi ke pemahaman dan pendidikan sehingga membuat suatu kesadaran, dan kesadaran itu membuat kita termotivasi mau dan mampu melaksanakan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan kenegaraan. Dan juga kalau mohon maaf Bu, ya. Oh ya, ya, jadi ya seperti itu. Nah, jadi untuk Mas Syarif mungkin juga udah jelas dengan kaitan dengan Pak Untoro, ya, bahwa korupsi tidak ada. Nah, ini juga kita tidak terlihat pengaruh dari luar itu juga sangat mempengaruhi. Nah, jadi intinya bahwa kita harus memperkokoh kepribadian kita masing-masing. Karena kita lihat kalau misalnya individu-individu itu kuat, sehingga kelompok itu kuat, kelompok-kelompok itu menjadi masyarakat kuat, nah masyarakat menjadi nasional, nasional menjadi negara yang kuat. Ya, seperti metode Nabi dalam membentuk keakhlakan. Ya, luar biasa. Ya. Terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus, ya,
tepat pada yang ditanyakan, ya, tepat sasaran pada ditanyakan. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi, tidak mungkin kita lanjutkan lagi karena rezim waktu yang membatasi. Di Zoom sudah diatur, disetting sedemikian rupa jam 12 harus berakhir. Jadi dengan terpaksa kita harus melakukan closing ya dalam pertemuan hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya hadirin peserta kuliah pakar yang berbahagia, jadi tibalah di penghujung acara. Setelah kita ikuti rangkaian kuliah pakar hari ini, banyak hal yang sudah dibicarakan dan dibahas. Semoga memberikan keyakinan dan komitmen yang kuat kepada kita semua sebagai warga bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi saya kira tafsir Pancasila sudah sangat jelas, misalnya terkait dengan bagaimana memberantas korupsi. Lahirlah lembaga yang bernama KPK, misalnya begitu. Kalau kita ingin menegakkan hukum, misalnya, bagaimana cara menjaga agar hak asasi manusia terjaga dengan baik. Lahirlah kemudian Komisi Hak Asasi Manusia. Itu tafsir-tafsir Pancasila saya kira. Kemudian terkait dengan bagaimana memberikan jaminan layanan kesehatan, muncul namanya lembaga BPJS. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, termasuk banyak PR juga yang disampaikan oleh Bu Farhana tadi, yang masih harus dilakukan untuk perbaikan ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan sebagai bagian dari masyarakat civil society terus harus mengawal. Jangan sampai kita membiarkan begitu saja bahwa Pancasila pada akhirnya tidak teraktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi variabel-variabel baik independen variabel maupun dependen variabel misalnya terkait dengan konfigurasi politik dan karakter kebijakan yang dilahirkan tentu saja yang kita harapkan adalah selalu demokratis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Demikian kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bu Farhana dan Pak Untoro yang berkenan hadir memberikan semacam pencerahan kepada kita semua terhadap tema kita hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, termasuk kepada para partisipan, baik dari kalangan akademisi maupun mahasiswa, S1 maupun S2 atau S3 yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita sampaikan penghargaan dan kita sangat bangga terhadap partisipasi dan perhatiannya terhadap tema diskusi Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga Pancasila ini? Tapi ada satu hal yang pasti, ya, jadi faktor penyebab belum terpenuhinya cita-cita proklamasi itu bukan karena kita menggunakan dasar negara Pancasila, tapi karena kita belum memiliki ketegasan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti misalnya persoalan pilkada, bagaimana kaderisasi partai politik, banyak hal yang mestinya bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk persoalan-persoalan radikalisme, toleransi, terorisme, ya. Itu yang menjadi PR kita bersama di era. Saya kira kita harus menyudahi ya debat persoalan ideologi. Kita harus mengejar debat-debat yang lebih produktif, konstruktif terhadap kelangsungan kehidupan bangsa kita. Misalnya persoalan bagaimana kita sebagai negara mengejar ketertinggalan di bidang iptek, termasuk bagaimana cara menanganinya pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Kesadaran masyarakat harus semakin meningkat karena kita tahu perkembangan sekarang ini juga yang terkena terpapar virus COVID-19 ini juga semakin banyak dan kita juga belum mengikuti tahapan vaksinasi terutama di kalangan para medis dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik negara kita. Sekali lagi kita beri aplaus bersama terhadap kuliah tamu kita hari ini. Barangkali Pak Direktur Pascasarjana Pak Inam akan memberikan ini closing statement. Oh, sudah cukup ya. Terima kasih Pak Inam. Ini juga dipantau oleh Direktur Pascasarjana Profesor Aksanul Inam PhD. Terima kasih Pak Inam sudah menyediakan waktunya bergabung dengan kita. Terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya dari akademisi dan seterusnya dan teman-teman mahasiswa. Sebagai moderator, saya tidak memiliki pretensi untuk menyimpulkan. Kami hanya mengantarkan Anda semua ya. Jadi Anda semualah yang menyimpulkan ya. Mudah-mudahan bisa kita tangkap semuanya dan menjadi komitmen kita untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.